Terima kasih Pak Erlu. Monggo kami persilakan Romo ya. Oh, ya, langsung monggo. Para Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, selamat malam. Selamat malam Romo. Selamat berjumpa lagi. Kita akan lanjutkan dengan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Namun sebelumnya, mari kita sebentar saja untuk review ke belakang apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah berada di dalam pertemuan yang ke-6. Moga-moga pertemuan 1 sampai 5 masih ingat. Masih bisa dicerna. Kalau boleh kita sebentar untuk mengawali dari minggu pertama. Senin pertama kita bicara soal, masih ingat ya, waktu itu bagaimana terjadinya Injil Matius. Dari dua sumber yang sangat jelas, yaitu pertama dari Injil Markus, hampir semua yang ada di dalam Injil Markus diambil oleh Matius. Kita lihat dalam bagan-bagannya waktu itu. Hanya 3% yang ditinggal. Lalu oleh Matius disusun lebih rapi lagi karena Matius cukup terkenal, cukup pandai sebagai redaktur. Menyusun dengan rapi sehingga kita bisa melihat Injil Matius yang sekarang ini. Jadi bab pertama dan bab kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah boleh dikatakan ringkasan dari Injil Matius. Nanti di dalam kisah-kisah bab 8 dan 9 akan kelihatan apa yang pernah ditulis sebagai pendahuluan yang menjadi ringkasan dari Injil Matius keseluruhannya akan terlihat siapa saja itu. Lalu bab ketiga dan keempat adalah satu peralihan yang juga nanti akan kita lihat di dalam teks-teks selanjutnya. Lalu mulailah minggu kemarin kita melihat khotbah pertama atau wejangan pertama dari Tuhan Yesus yang semuanya ada 5 wejangan atau 5 khotbah. Kita melihat bahwa Yesus adalah Musa baru, tampak dari mana? Dari beberapa teks yang sudah kita pelajari, yakni ketika Musa mendapatkan 10 perintah di Gunung Sinai, maka wejangan Yesus yang pertama kemarin juga dilakukan di bukit di Galilea. Karena ada sebuah gereja berbentuk segi 8 yang di setiap sudutnya ditulis satu sabda bahagia. Ya. Yesus berkhotbah di bukit, khotbah di bukit. Begitu juga Musa, waktu itu juga mendapatkan hadiah dari Tuhan berupa 10 perintah Allah. Lalu di dalam khotbah pertama dan seluruh khotbah Yesus 5 kali nanti selalu diakhiri dengan yang sama. Kita lihat bab 7 ayat 28 yang akan mengawali pembicaraan kita. Ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi setelah mengakhiri perkataannya, mengakhiri ajarannya, mengakhiri khotbahnya. Lalu ayat 29, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dari kata itu, dari dua kata, 2 ayat itu, bahwa khotbah Yesus sungguh luar biasa dan membuat orang-orang terperanjat dengan pengajarannya dan takjub karena pengajarannya sungguh punya kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dengan demikian dari situ sudah kita lihat sebuah boleh dikatakan perbedaan yang sangat mencolok antara Yesus dengan para ahli Taurat.
Yesus berbicara dengan penuh kuasa. Kita kemarin melihat, kamu telah mendengar firman dari nenek moyang, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus mengatakan atas namanya sendiri, aku berkata kepadamu. Kalau dulu kamu mendengar, misalnya salah satunya pembalasan, mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu betul-betul ada di dalam perjanjian lama. Itu ada dalam ajaran orang-orang Yahudi. Di mana itu terlihat di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Ya, di sana ada satu yang sangat luar biasa, ajaran pembalasan gigi ganti gigi dan lain sebagainya. Nah, di sana ada, kita sudah belajar kemarin tentang 6 antitesis. Ya, antitesis 6. 6 antitesis itu apa saja? Tentang pembunuhan, tentang perzinahan, tentang perceraian, tentang sumpah palsu, tentang pembalasan, dan tentang hukum cinta, cinta kepada musuhmu. Itulah 6 antitesis yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita akan melanjutkan hari ini bab 8 dan bab 9. Di dalam seluruh khotbah Yesus, 5 khotbah Yesus yang panjang, setelah khotbah itu selesai, kemudian dilanjutkan dengan kisah. Ya, khotbah kisah, khotbah kisah, khotbah kisah, sampai selesai 5 khotbah Yesus. Nah, hari ini kita melihat setelah Yesus berkhotbah, kita akan melihat kisah yang menjadi lanjutan dari khotbah Yesus. Bab 8 dan bab 9 ada 10 kisah, 10 mukjizat. Di bab 8 ada 5 mukjizat, dan di bab 9 juga ada 5 mukjizat. Kata angka 5 dan angka 7 nanti kita akan melihat itu menjadi Injil Matius. 5 adalah 5 kitab Musa. Maka perumpamaan atau mukjizat yang dibuat oleh Yesus di bab 8 ada 5. Dan di bab 9 juga ada 5. Apa saja yang ada di dalam Injil tentang mukjizat yang dibuat oleh Yesus? Kita lihat dalam kitab suci, dalam ke-10 dari bab 8 sampai bab 9, 10 mukjizat itu dibagi menjadi 3 bagian. Karena di dalam atau di antara mukjizat itu ada 3 juga tentang pengajaran Yesus, atau boleh dikatakan awal dari perutusan para murid yang nanti akan dilanjutkan dengan khotbah Yesus yang kedua, yakni bab 10 tentang perutusan. Tapi dari hal-hal yang dari bab 8 dan bab 9 sudah kelihatan bagaimana Yesus mengawali dengan perutusannya. Mari kita lihat bab 8. 5 khotbah Yesus. Mulai dari bab 8 ayat 1 ada satu peralihan dari khotbah, kemudian Yesus menampilkan diri di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Setelah Yesus turun dari bukit, jadi setelah turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kita lihat dari bab 8 ayat 1 sampai 17. Ada 3 mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Bab 8 ayat 1 sampai 4. Kita lihat, kita baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan, mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu,
daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, itulah mukjizat yang pertama yang dibuat oleh Yesus, ya, di dalam Matius. Maka kita seringkali mendengar mukjizat pertama itu air menjadi anggur, itu di dalam Injil Matius, dalam Injil maksudnya di dalam Injil Yohanes. Tapi dalam Injil Matius itu orang sakit kusta yang pertama kali disembuhkan. Nah, kita lihat, nanti akan juga kelihatan di teks berikutnya. Siapakah itu orang kusta? Orang kusta adalah termasuk orang pinggiran yang tidak pernah mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Ya. Buktinya apa? Di dalam Perjanjian Lama nanti akan kelihatan bahwa orang yang sakit kusta pada waktu itu, kusta menjadi boleh dikatakan penyakit yang tidak mudah disembuhkan. Sehingga boleh dikatakan orang-orang yang sakit kusta itu dibuang dari masyarakat, tidak menjadi anggota masyarakat. Sehingga dicoret KTP-nya atau dicoret kartu penduduknya, dicoret sebagai anggota masyarakat. Yang nyoret siapa? Rupa-rupanya imam waktu itu sangat berkuasa. Sehingga imam tidak seperti imam sekarang, ya. Imam waktu itu sangat berkuasa, orang Saduki itu. Sehingga dia harus mendata orang-orang yang masih anggota masyarakat. Jadi orang kusta itu menjadi orang yang terpinggirkan. Kita bisa melihat mengapa Yesus ketika menyembuhkan orang sakit kusta itu disuruh kepada imam. Artinya apa? Disuruh mendaftarkan lagi sebagai anggota masyarakat yang diakui oleh para imam. Ya. Kalau kita mau sedikit melihat dari kitab Imamat, kelihatan di sana. Imamat 14 ayat 2-9. Kita lihat saja sebentar. Kitab Imamat bab 14 ayat 2-9. Mari kita cari. Itu salah satu dari 5 kitab Musa, 5 kitab Musa, Taurat Musa. Kitab Imamat bab 14 ayat 2-9. Itulah status orang yang sakit kusta. Kita lihat. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Ya. Maka Yesus mengatakan kalau kamu sudah sembuh, lapor saja kepada imam supaya dicatat lagi sebagai anggota masyarakat. Dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, bersama-sama dengan burung itu semuanya. Harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir. Kemudian ia harus memercik itu 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Jauh banget ya ke padang kok, ke Sumatera ini berarti ya. Pasti maksudnya bukan padang Sumatera, tapi ke padang gurun. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar kemahnya
sendiri 7 hari lamanya. Diisolasi dulu nih ya. Kalau zaman sekarang, diisolasi 7 hari sebelum dilepaskan di tengah masyarakat. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Itulah rumitnya aturan di Israel, di kitab Taurat Musa, terhadap orang-orang yang sedang sakit kusta, dan kalau sudah sembuh, seperti itu. Luar biasa, bukan? Kita melihat orang kusta itu berada di pinggir. Lalu pesan Yesus tadi yang agak susah. Yesus berpesan kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan itu kepada siapapun. Ini yang susah ya. Sudah disembuhkan nggak boleh ngomong-ngomong. Untuk membuat sebuah menyimpan rahasia itu memang tidak mudah. Mungkin sekarang ini juga kadang-kadang terjadi ya. Kamu tak beritahu ya, tapi jangan ngomong-ngomong. Begitu dia tutup telepon kepada temannya, saya beritahu ya, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong. Oh ya. Begitu ditutup teleponnya, telepon kepada yang lain, ini rahasia loh, jangan ngomong-ngomong. Itu terus berantai, akhirnya jangan ngomong itu artinya ngomonglah yang keras-keras. Nah itulah, tetapi rupa-rupanya Matius dan juga Markus lebih banyak lagi. Mengapa Matius melarang mereka bercerita ketika mereka sudah disembuhkan? Inilah sebuah yang dikatakan Matius adalah belum saatnya kamu menyampaikan atau mewartakan siapakah Yesus itu, karena kamu baru tahu tentang penyembuhan sakit kusta. Nanti pada saatnya aku akan memerintahkan kepadamu untuk mewartakan Injil. Sehingga saatnya sekarang ini belum tiba, artinya apa? Mereka harus belajar mengenal Yesus lebih jauh. Kalau sekarang itu diwartakan, kemarin Yesus itu menyembuhkan orang sakit kusta. Karena di dalam masyarakat Yahudi itu juga banyak orang yang bisa menyembuhkan. Sehingga Yesus hanya disamakan dengan mbah dukun atau siapa itu. Sehingga tahan dulu. Nanti pada saatnya aku akan mengutus kamu pergi untuk mewartakan Injil setelah Yesus wafat dan bangkit. Sehingga pemahaman, pengenalan akan Kristus menjadi lengkap. Yesus adalah Mesias yang menderita, yang wafat dan bangkit. Itulah yang harus diwartakan. Karena Mesias yang diwartakan oleh umat Kristiani itu beda dengan Mesiasnya orang Yahudi. Nah, kita lihat sekarang ini orang sakit kusta itu adalah orang pinggiran. Kita melihat di dalam kisah pendahuluan bab 1 bab 2, misalnya orang Majus itu kan orang pinggiran, bukan orang Yahudi, tetapi dari timur. Maka disitulah dijelaskan bahwa orang-orang yang di pinggiran itulah yang mendapat perhatian dari Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kelihatan orang pinggiran, bahkan orang kafir. Itu mukjizat yang kedua. Yesus menyembuhkan hamba. Hamba, kita lihat hamba itu kan orang yang berada di dalam aturan orang-orang rendah. Hamba seorang perwira dari Kafarnaum. Ketika Yesus masuk ke Kafarnaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh. Kita melihat orang lumpuh yang tak berdaya. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, orang kafirnya di mana? Seorang perwira itu adalah orang kafir. 3 orang Majus itu adalah orang kafir di dalam pendahuluan. Dan sekarang dinyatakan dalam sebuah kisah. Seorang, kemungkinan ada yang mengatakan ini perwira dari Syria. Ada yang mengatakan ini perwira dari Romawi. Yang jelas bukan orang Yahudi.
Di luar orang Yahudi semua adalah kafir. Maka di sini orang kafir yang lumpuh itu diberi perhatian oleh Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah, dan juga Yesus datang untuk semua orang tanpa kecuali. Kita pernah melihat si Ruth itu adalah orang asing, disebut orang kafir. 3 orang Majus yang ada dalam pendahuluan adalah orang-orang yang kafir, tetapi diterima oleh Yesus, bahkan ini disembuhkan. Orang pinggiran. Ya. Satu pengajaran yang bagus di tengah-tengah kisah tentang penyembuhan adalah sebuah teladan iman yang dikatakan oleh perwira itu. Bahkan iman perwira itu dipuji luar biasa. Ketika perwira itu mengatakan, datang ke rumah, katakanlah sepatah kata saja, pasti hambaku menjadi sembuh. Ini sebuah latar belakang dari seorang tentara perwira, itu adalah perintah lisan. Perwira itu kalau mengatakan kepada bawahannya lisan, pergilah kamu, datanglah, itu perintah lisan. Maka perwira itu juga minta kepada Yesus supaya perintahnya lisan saja dari jauh, saya yakin pasti akan sembuh. Maka Yesus mengatakan dengan sepatah kata dari jauh, hambanya menjadi sembuh. Karena kata-kata dan iman dari perwira itulah Yesus mengatakan, aku belum pernah berjumpa dengan orang yang imannya sebesar ini. Bahkan di antara orang Israel tidak ada iman sehebat perwira itu. Maka kemudian kata-kata perwira ini diangkat, diabadikan di dalam perayaan Ekaristi. Ketika kita merayakan Ekaristi mau komuni, itu kata-kata perwira ini kita ucapkan juga. Ya. Inilah Yesus Kristus yang menghapus dosa kita. Kita menjawab apa? Jawabannya seperti perwira. Ya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku, dalam diriku. Katakanlah sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Ya. Itu dalam, kalau mau diapalkan, itu dalam Matius 8 ayat 8. Matius 8 ayat 8 itu kata-kata perwira yang kita ucapkan sebelum kita menerima komuni suci. Seperti kemarin ada ayat kembar juga, bab 7 ayat 7, itu MCK, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ini ada angka kembar juga, 88, itu kata-kata suci yang beriman. Oleh karena itu ketika kita mau menerima komuni suci, kita mau mengatakan sesuatu yang dalam, yang imannya dipuji oleh Yesus. Sehingga kita mau menerima komuni, kata-kata itu harus kita hayati dengan sedalam-dalam iman kita. Karena sabda Yesus akan menyembuhkan. Nah, dengan demikian kembali lagi kita semua melihat bahwa apa yang dikatakan dalam pendahuluan ini menjadi nyata. Dan yang dikatakan oleh Yesus itu penuh dengan kuasa. Ketika orang-orang mendengar khotbah Yesus, kan dia mengatakan, dia tidak seperti ahli Taurat, dia berbicara dengan penuh kuasa. Dan kuasa Yesus sekarang tampak, yang pertama tadi, dalam peristiwa orang yang sakit kusta, dan kedua, hamba seorang perwira. Lalu tiga mujizat yang ketiga dari bagian pertama, ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi seorang wanita. Kita lihat di dalam pendahuluan, kita melihat wanita. Wanita ada 4 dalam silsilah Yesus.
Berarti apa? Wanita itu diangkat dalam tingkat yang lebih tinggi daripada pandangan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus bukan hanya sekedar sebuah mukjizat, tetapi sebuah peristiwa di mana wanita yang tidak pernah diperhitungkan di dalam masyarakat Yahudi dipisahkan, sekarang ini oleh Yesus malah diberi perhatian yang luar biasa. Ibu mertua Petrus disembuhkan. Ini mukjizat yang ketiga. Ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ya. Sakit demam. Ya. Yang sakit wanita. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman. Nah, kita lihat lagi bahwa apa yang dibuat oleh Yesus itu sudah dikutip di dalam Perjanjian Lama. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya lagi kan, banyak Yesaya yang kutipan dari Yesaya yang ada di dalam Injil Matius. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau kita melihat Yesaya 53 ayat 4-7, itu ada di sana seperti itu. Bahwa Yesus yang hadir sekarang ini sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Yesaya itu hidup sekitar 700 tahun sebelum Yesus ada. Yesaya 53, mari kita coba baca apa yang ada di sana. Ayat 4-7. Nah, Yesaya itu menjadi nabi di Yerusalem dan sekitarnya itu sekitar tahun 740 sebelum Masehi sampai tahun 700-an. 40 tahun dia menjadi nabi di kota Yerusalem. Nabi yang bersama-sama dengan seangkatan dengan Yesaya, tetapi dia berkarya di kampung, di desa adalah Nabi Mika. Kalau kita membaca nanti, itu adalah nabi yang ada di desa Yerusalem ya. Kalau di si Yesaya ada di kota. Nah, kita pernah mendengar kata-kata Yesaya ini untuk Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah dinubuatkan zaman Perjanjian Lama. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesesaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itulah kitab Nabi Yesaya. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, buka mulutnya. Ya, luar biasa ya. Apa yang dialami oleh Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Itulah tiga mukjizat bagian pertama. Dari 10 mukjizat yang ada, 3 bagian pertama itu menjadi satu bagian. Lalu sesudah itu ada pengajaran atau boleh dikatakan perutusan kecil.
bagaimana orang murid-murid Yesus nanti akhirnya diutus di bab 10, tetapi sabda perutusan itu sudah mulai. Bagaimana mereka mengikuti Yesus supaya nanti ketika diutus siap. Syarat-syarat untuk mengikuti Yesus itu apa? Itu ada di dalam ayat 18, bab 8. Setelah 3 mukjizat itu dibuat oleh Yesus. Ya. Di dalam mukjizat yang kedua sebetulnya sudah ada satu pengajaran, yakni iman sebesar ini belum pernah kujumpai di antara orang Israel. Jadi 3 mukjizat pertama sudah mulai diselipkan satu kata-kata suci dari Yesus. Kalau ditanya bab 8, ayat 8 isinya apa? Itulah yang kita ucapkan sebelum menerima komuni suci. Tidak pantas. Lalu sesudah 3 mukjizat, Yesus mengajarkan tentang mengikuti Yesus. Syarat-syaratnya apa? Syaratnya tidak mudah, kadang-kadang berat. Maka kita pun juga mau belajar dengan mempelajari Matius, kita mau memurnikan seluruh perutusan Yesus. Bagaimana kita sebagai orang Katolik mengikuti Yesus? Apakah memang sudah seperti kehendak Yesus? Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa ya, ada orang yang mau mengikuti Yesus. Tetapi syaratnya tidak mudah. Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Siap enggak engkau mengikuti Yesus yang tidak punya apa-apa? Bantal pun enggak punya untuk meletakkan kepalanya. Itulah syarat mengikuti Yesus. Banyak mati raga. Nanti akan kita lihat di bab 10, itu syarat-syarat untuk perutusan Yesus diceritakan lebih berat lagi. Ini ahli Taurat mau mengikuti Yesus, tetapi ketika dikatakan tidak punya apa-apa, lalu mereka tidak menjawab lagi. Lalu ayat 21, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan," ketika Yesus mengatakan mau menjadi murid Yesus, tapi dia ngeyel, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ini kata-kata yang sulit ini ya. Bagaimana orang mati kok menguburkan orang mati? Pasti kata-kata di sini bukan mati di dalam arti seperti kalau kita menguburkan mayat. Ikutilah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Di sana ada muridnya yang punya relasi dengan ayah. Nanti kita melihat, kalau kamu mencintai aku lebih daripada orang tuamu, kamu tidak layak bagiku. Dengan demikian, Yesus mau mengatakan tentang orang mati dan orang mati. Kalau orang tidak mengikuti Yesus dengan perintahnya seperti itu, dia adalah mati imannya, mati hatinya. Padahal Yesus mau mengajak untuk mengikutinya menuju kepada kehidupan. Maka orang yang mati yang meninggalkan Yesus adalah orang yang tidak mendapatkan kehidupan, tidak menyongsong kehidupan yang sejati. Maka orang yang tidak menerima kehidupan baru dalam Yesus, itu jatahnya untuk orang mati. Itulah kata-kata Yesus yang tidak mudah untuk mengikuti Yesus sampai kepada perjalanannya di salib. Nah, itulah
bagian pertama dari kitab mukjizat, 3 mukjizat pertama, lalu diikuti kemudian pengajarannya bagaimana mengikuti Yesus. Ada 2 tadi, yang diselingi tentang kisah perwira Romawi atau Syria menjadi murid, pengajarannya iman yang dalam, lalu yang kedua hal mengikuti Yesus. Ternyata syaratnya sangat berat. Lalu kemudian baru dilanjutkan dengan 3 mukjizat berikutnya. Ya. Jadi tadi sudah 3, sekarang tambah 3. Yang pertama adalah angin ribut yang diredakan. Angin ribut di Danau Galilea, Danau Tiberias. Apa yang terjadi? Dalam bab 8 ayat 23, di sana Yesus naik perahu. Tadi sudah diceritakan, Yesus menyeberang. Murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kata-kata yang ada dalam Injil Markus diambil oleh Matius, lalu sedikit diubah menjadi kata-kata yang lebih halus. Kalau Markus agak kasar ya. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu di Markus. Kalau di Matius lebih halus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi di Markus seolah-olah agak marah pada Yesus. Tetapi dalam Matius membuat sebuah redaksi yang lebih halus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu penyelesaiannya juga berbeda. Di dalam Injil Matius, kenapa kok dimarahi dulu? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Padahal tadi sudah diajar oleh Yesus syarat menjadi murid dan khotbah yang panjang, ya, bab 5 tentang menjadi murid Yesus, tentang ajaran-ajaran suci, ajaran surgawi. Rupa-rupanya mereka juga nggak dong, tidak tahu persis apa yang dimaksudkan Yesus, sehingga ketika ada bahaya, mereka pun takut. Tuhan, tolonglah kita binasa. Maka kata-kata pertama yang muncul dari Yesus adalah, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya saya ada di sini. Jadi meskipun diajar panjang lebar oleh Yesus dalam khotbah yang bersemangat, mereka belum percaya. Ya. Mungkin kita kadang-kadang seperti murid Yesus ya. Wis diajari, wis diulang, di lingkungan pendalaman iman, imannya yo cedek-cedek saja. Maka perlu dimarahi Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu baru danau diredakan. Ya. Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam Injil Markus terbalik. Ketika Yesus dibangunkan, Yesus tidak memarahi mereka. Tetapi Yesus mengatakan, diam, tenanglah angin dan danau. Baru kemudian dimarahi, mengapa kamu tidak percaya? Dalam Injil Matius, mengapa kamu tidak percaya? Kemudian baru diredakan. Mengapa Matius mengatakan kamu tidak percaya? Karena orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang sudah banyak sekali mendapat pelajaran dari Taurat Musa, dari kitab para nabi, dan banyak ajaran dari Yesus, tetapi mereka nggak percaya. Kalau tulisan di Markus adalah orang-orang yang tidak mempunyai pelajaran tentang perjanjian lama, tidak tahu apa-apa. Maka Yesus ingin menunjukkan kuasanya dengan menghentikan dulu badai. Mereka baru ngeh. Lalu baru dimarahi, mengapa kamu kurang percaya?
Lalu mereka baru heran, orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itulah mukjizat angin ribut yang diredakan. Ya. Di sana mau diungkapkan dengan angin ribut yang besar adalah bahwa di dunia ini ada kekuatan laut, kekuatan roh jahat, kekuatan dosa. Yang waktu itu sangat kental dengan ajaran-ajaran itu. Mengapa kamu tidak percaya? Ada badai. Perahu adalah simbol gereja. Di sana ada satu pelajaran, mengapa kamu tidak percaya. Lalu sesudah itu dilanjutkan dengan mukjizat yang keberapa tadi? Kelima ya. Kelima adalah dua orang yang kerasukan setan disembuhkan. Setibanya di seberang danau, mungkin kita lihat dari peta itu kelihatan. Di seberang danau. Jadi tadinya di Kafarnaum, sekarang Yesus menyeberang naik perahu lalu mendarat di daerah seberang sana, di sebelah timur. Di sana sampailah Yesus di sebuah kota namanya Gadara. Kalau di dalam Injil Markus dan Lukas itu di Gerasa. Kita lihat Gadara dan Gerasa ada di sebelah kanan itu di daerah Dekapolis. Dekapolis itu artinya apa? Deka itu 10, polis itu kota. Jadi di sana ada 10 kota. Ya, kalau kita melihat di Indonesia agak susah ya, karena di Jawa khususnya itu antara kota satu dengan yang lain itu sudah nyambung. Kalau kita pergi sekarang ini ya, di Yordania, itu antara kota yang satu dengan kota yang lain itu terpisah dengan padang gurun. Di tengahnya padang gurun yang sangat luas dan berjam-jam. Ya, sehingga di sana ada kota yang satu dengan kota yang lain, 10 kota itu yang ada di sana. Misalnya juga Yerusalem, itu kalau mau pergi ke mana? Pergi ke Galilea itu juga harus melewati padang gurun. Apa yang terjadi waktu itu? Orang yang disembuhkan. Ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang dikalahkan oleh kuasa Yesus. Kita ingat Matius bab 4 ayat 1-11, Yesus juga digoda oleh setan. Dan Yesus mengalahkan setan. 3 kali digoda, 3 kali Yesus mengalahkan. Kuasa Allah hadir di sana. Nah, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, apa beda Gadara dan Gerasa? Itu seperti misalnya Jawa Barat. Bandung itu kan Jawa Barat, Kerawang juga Jawa Barat. Jadi ini adalah istilah kota dan provinsi. Gadara adalah sebuah ibu kota, tetapi Jawa Barat itu meliputi banyak sekali kota. Kalau orang Indonesia di luar negeri, itu dulu ya, mungkin sekarang sudah beda. Dulu orang tidak kenal Indonesia. Yang dikenal adalah Bali. Bali sama Jakarta kan jauh sekali ya. Tapi kalau ditanya, kamu dari mana? Dari Jakarta, nggak tahu itu Jakarta. Dekat Bali nggak? Wah, malah aneh ya. Bali dikenal di dunia, tetapi Jakarta nggak dikenal. Padahal Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kalau dikatakan, kamu dari mana? Dari Indonesia. Dulu pernah ada orang Italia, kita di Roma, banyak Roma yang sekolah di Roma,
itu juga tidak bisa membayangkan Indonesia itu seperti apa. Padahal Indonesia budayanya luar biasa. Ketika ada Romo yang mau pulang ke Indonesia, di Jakarta, orang Itali mau titip surat, tolong ya titip surat untuk teman saya yang pernah tinggal di sini. Di mana? Di Manado. Loh. Jadi mereka nggak bisa membedakan Manado dan Jakarta, itu nggak bisa, dikira kota kecil. Nah, itulah yang juga Gadara dan Gerasa, satu kota provinsi, ibu kota, dan satu daerah provinsi. Apa yang terjadi di sana? Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi-babi. Itu yang cerita tentang babi-babi itu di dalam Injil ada 5 kali ya. Markus bab 1 ada, bab 5 ada. Kalau Matius hanya satu ini, yang orang kerasukan setan. Di Lukas ada juga 2 kali. Tapi bahasanya sama. Kita lihat ayat 29. Mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah? Jadi bahasa setan itu sama, dari kelima cerita itu bahasanya sama. Apa urusanmu? Jangan-jangan bahasa setan itu apa urusanmu? Maka kalau di rumah tangga atau di kantor ada orang yang mengatakan, apa urusanmu? Jangan-jangan dia lagi kerasukan setan. Seorang suami ditanya, Pak, kok sudah seminggu nggak pulang, kemana saja? Kalau jawabannya, apa urusanmu? Jangan-jangan dia kerasukan setan. Lalu apa yang terjadi? Tidak jauh dari situ ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi. Bagi orang Yahudi, babi adalah binatang yang haram. Maka kalau kita ke Israel nggak pernah ketemu dengan babi. Karena babi itu tadi terjadi di dalam peta, itu babi itu di Gadara, di Gerasa, bukan di Israel. Jadi Yesus menyeberang danau, menyeberang di seberang sungai Yordan, di kawasan Dekapolis, itu daerah orang-orang kafir. Maka orang yang makan babi itu adalah orang kafir bagi orang Yahudi. Karena apa? Babi itu simbol setan. Maka kalau kita ingat Matius 7 ayat 6, ya, di sana ada 2 binatang itu yang disebut. Janganlah kamu memberikan barang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Ya, itu bab 7 ayat 6. 2 binatang itu yang masih disebutkan dalam Injil Matius. Dan apa? Orang Yahudi mengatakan bahwa babi itu simbol setan. Kalau anjing, nanti kita lihat bab 15 ayat 21 sampai 28, itu ibu itu orang kafir. Kafir itu simbolnya anjing. Maka kalau orang Katolik itu memelihara anjing dan makan daging babi, itu orang kafir makan setan. Nah, saudara-saudara, itulah mukjizat yang kedua. Bahwa digambarkan di sana, manusia itu sering dikuasai oleh roh jahat. Maka hanya Yesuslah yang bisa mengalahkan roh jahat. Dan kalau kita melihat mukjizat yang ketiga di bab 9 ayat 1, di sana ada orang lumpuh yang disembuhkan. Orang lumpuh itu kita sudah membicarakan di BKSN itu, pertemuan yang ketiga kalau nggak salah. Itu Markus 2 bab 2 ayat 1 sampai 12. Ini diambil oleh Matius menjadi bab 9. Karena Matius ada pendahuluan, ada peralihan, dan baru mulai bab 5 isi Injil Matius. Maka kalau di dalam
Markus bab 2 tambah 5 kurang lebih ya, itu menjadi bab 9 di dalam Injil Matius. Ceritanya sama. Ya. Namun di sana kita bisa melihat bahwa ada satu kemajuan yang terjadi di dalam penampilan Yesus yang penuh kuasa. Yesus tidak hanya berkuasa atas penyakit, atas demam, atas orang lumpuh, atas angin ribut, laut, tetapi juga berkuasa atas dosa. Maka ditambahkan dalam kisah mukjizat orang lumpuh yang disembuhkan, itu Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Nah, jadi kita diajak untuk menghayati siapakah Yesus itu dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa Yesus yang terjadi di Israel. Yesus pelan-pelan diperkenalkan kepada kita bahwa Yesus yang punya kuasa itu bukan hanya kuasa duniawi, bukan hanya kuasa atas laut, tetapi juga punya kuasa atas dosa. Dosamu sudah diampuni. Ini 3 mukjizat yang kedua. Jadi tadi yang 3 mukjizat pertama diselingi bagaimana mengikuti Yesus, 3 mukjizat yang kedua kemudian diselingi tentang panggilan Matius. Ya, nanti baru dilanjutkan dengan 4 mukjizat berikutnya. Jadi 10 semuanya. Matius yang menulis Injil diyakini bahwa Matius inilah yang dulunya namanya Levi, sekarang mempunyai nama Matius, adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu rupa-rupanya di mana Matius bekerja? Orang mengatakan bahwa Matius itu menjadi pemungut cukai di Kafarnaum. Dia bertugas sebagai pemungut cukai untuk siapa? Untuk Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis, nanti dalam bab 14 diceritakan. Ya, jadi disitulah ada pemungut cukai yang tingkatannya hanya lokal, ada juga tingkatnya internasional, seperti dalam Injil Lukas, ya, Sakius. Ya. Sakius itu tidak ada di dalam Injil Matius. Karena apa? Karena Sakius itu menjadi pemungut cukai bagi Roma, bagi kekaisaran Roma, maka tidak diceritakan dalam Injil Matius. Tetapi Matius yang pemungut cukai itu dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Ikutlah aku. Lalu semua ditinggalkan. Pekerjaannya, rumah cukainya, harta bendanya, semua ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Itulah yang mau dikatakan oleh Yesus, begitu tidak mudah mengikuti Tuhan dengan setulus-tulusnya, lepas dari segala-galanya. Lalu ketika Matius mengajak Yesus makan bersama di rumahnya, orang-orang Farisi yang ikut makan itu mempunyai pikiran yang selalu negatif thinking untuk Yesus. Maka orang Farisi itu berkata kepada Matius, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Anggapannya apa? Kalau Yesus makan bersama dengan orang berdosa, berarti Yesus juga termasuk golongan mereka. Yesus adalah pendosa juga. Ya. Tetapi satu ajaran lagi yang diselipkan di dalam kisah ini, sebuah kata-kata yang indah yang menjadi pedoman bagi umat Kristiani. Ya. Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi orang-orang Farisi ini nggak pernah memahami ajaran itu.
Sehingga Yesus mengatakan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang aku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Ini pelajaran. Ini sebuah ajaran bagaimana kita memahami dan mengikuti Yesus. Maka kalau ada di tengah-tengah kita orang yang sungguh bertobat, jangan ditolak, diterima dengan penuh sukacita, diajak untuk ikut terlibat dalam seluruh gereja seperti Yesus tadi. Yesus datang untuk orang berdosa. Nah, kita lihat lagi pendahuluan. Orang-orang berdosa, wanita-wanita yang berdosa dimasukkan dalam silsilah Yesus. Seperti Matius, orang berdosa dipanggil oleh Tuhan karena apa? Seperti silsilah Yesus, wanita-wanita yang berdosa itu dimasukkan dalam silsilah Yesus. Artinya apa? Yesus datang untuk orang-orang lemah, orang yang berdosa, supaya mereka diselamatkan. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Jadi pendahuluan itu aplikasinya sekarang ada dalam kisah Matius. Nah, jadi ada hubungannya terus-menerus. Jadi pendahuluan itu menjadi ringkasan dari Injil Matius seluruhnya. Lalu ajaran yang kedua yang terselip di dalam silingan itu adalah hal tentang berpuasa. Mungkin kita bertanya, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jadi murid Yohanes menegur murid-murid Yesus, kok kamu nggak puasa sih? Setiap kali pertanyaan itu selalu dihubungkan dengan makna dari seluruh kehadiran Yesus. Seperti tadi, pelajaran pertama, aku datang untuk orang berdosa, supaya diselamatkan. Pelajaran yang kedua ditanya soal puasa. Kita telah melihat pelajaran Yesus bab 6 itu tentang puasa. Ya. Setelah sedekah, berdoa, dan berpuasa. Lalu makna puasa itu apa? Puasa kita sebagai orang Katolik selalu dihubungkan dengan peristiwa Yesus yang disalib. Maka puasa kita adalah 40 hari sebelum kebangkitan Yesus. Yesus menderita, kita puasa. Maka jawaban Yesus mungkin tidak nyambung. Tetapi Yesus mau memberikan pelajaran yang terdalam dari sebuah puasa. Maka Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Ya. Jadi puasa dihubungkan dengan sengsara dan wafat Yesus. Sahabat mempelai itu murid-murid Yesus, mempelai laki-laki adalah Yesus sendiri. Ya, pada saat mempelai itu ada mereka lagi senang-senang jadi manten. Kok disuruh berpuasa, kok suruh berduka cita? Maka akan tiba saatnya mempelai itu diambil, artinya apa? Mempelai itu wafat dan bangkit meninggalkan dunia. Pada saat itulah murid-muridnya berduka cita karena mempelainya laki-laki mati di kayu salib. Maka saat itulah harus berpuasa. Ya, sebentar lagi ya, masih ada 4 mukjizat yang berbeda. Yang lanjutannya. Lalu ada 4 mukjizat lagi. Yesus tidak hanya berkuasa atas orang sakit, kusta, dan tadi orang yang lumpuh, tetapi Yesus melanjutkan. Yesus pun punya kuasa atas hidup dan matinya manusia. Nah, setelah berdosa, kemudian dilanjutkan tentang kematian.
Maka dikisahkan di sana seorang anak kepala rumah ibadat, di sini tidak disebutkan namanya, tetapi di Markus dan Lukas disebutkan namanya Yairus. Ya. Karena apa kok tidak disebutkan? Karena sudah jelas ini kan orang Yahudi pasti yang sakit, anaknya sakit. Kalau Roma, Markus menulis Injilnya di Roma, jadi harus disebutkan. Yang disembuhkan adalah orang Yahudi, namanya Yairus. Tapi di dalam Matius tidak ada nama Yairus. Bapaknya Yairus itu datang kepada Yesus, anakku sudah mati, tolonglah, sembuhkanlah, hidupkanlah. Di tengah perjalanan, ketika Yesus mau masuk ke rumah orang yang anaknya mati tadi, kepala rumah itu, ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun, bayangkan. 12 tahun nggak sehat. Angka 12 adalah angka yang khusus, angka sempurna. Maka sakitnya sangat parah. Dan untuk memperlihatkan kuasa Yesus. Dan orang itu menjamah jubah Yesus langsung sembuh. Ya. Kisah yang sangat dramatis yang ada di dalam Injil Markus tidak diceritakan oleh Matius, disingkat saja. Yesus hanya mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam Injil Markus lebih panjang ceritanya, siapa yang menyentuh jubahku dan lain-lainnya. Tapi Matius hanya menyingkat dengan kisah yang lebih sederhana. Lalu anaknya itu dibangkitkan oleh Yesus, meskipun ditertawakan oleh orang-orang di situ. Masa anak mati kok memanggil Tuhan Yesus. Di sana mau diceritakan Yesus pun punya kuasa atas hidup dan matinya manusia. Dan inilah satu-satunya cerita tentang Yesus yang membangkitkan orang mati di Injil Matius. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah Yesus yang menyembuhkan mata orang yang buta. Sudah mulai kelihatan siapakah Yesus. Pelajarannya meningkat sedikit. Dia mengatakan pertama kali Yesus disebut anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Nah, lalu 2 orang buta itu disembuhkan. Lalu yang terakhir adalah orang yang bisu, tidak bisa berbicara. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ya, ketempelan setan. Jadi zaman dahulu ada pemahaman, ada orang yang nggak bisa bicara, wah ini lagi ketempelan setan. Lalu diusirnya setan itu, lalu sembuh. Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tapi pikiran jelek negatif dari orang Farisi, dengan kuasa pengulu setan, ia mengusir setan. Itulah yang diceritakan tentang 10 mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Maka kemudian selanjutnya murid-murid nanti pada 10 setelah kira-kira mendapatkan bekal yang sangat banyak dari Yesus, para murid kemudian diutus untuk pergi. Itu khotbah Yesus yang kedua untuk minggu depan. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Kita lihat Matius bab 9 ayat terakhir 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat
orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Mungkin kita melihat dari teks yang terakhir tadi, kita melihat juga ayat bab 4, coba kita lihat terakhir ya, bab 4, sebelum masuk bab 5, kita melihat ada di sana ayat yang luar biasa juga. Ya. Bab 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan setan, yang sakit ayan, sakit lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea. Nah, kita melihat bahwa sabda Yesus dan perutusannya itu dibingkai dalam dua ayat yang sama. Sehingga seluruh pewartaan Yesus itu menjadi atau dibingkai di dalam atau diletakkan dalam bingkai karyanya. Baik khotbah maupun perbuatan kuasa Yesus diletakkan dalam bingkai karyanya dalam bab 4 ayat 23 tadi dan bab 9. Di antara dua ayat itu kita melihat sabda Yesus dan karyanya yang luar biasa. Itulah bab 8 dan bab 9. 10 mukjizat 5 dan 5 yang menjadi penampilan kuasa Yesus yang tadi sudah dikagumi dalam akhir bab 5, yakni bab 7 ayat 28 yang mengatakan bahwa Yesus punya kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sehingga di sana nanti akan terpisahkan antara Yesus dan ahli Taurat. Itulah kira-kira 10 mukjizat Yesus dan pengajaran. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Romo, sangat luar biasa sekali. Malam ini kita bisa melihat 10 mukjizat ya. Mukjizat Yesus, dari kuasa Yesus untuk penyembuhan, mengusir setan, bahkan terakhirnya tadi untuk membangkitkan anaknya Jairus, anaknya perwira tadi ya. Nah, perwira yang sudah meninggal, dia yang orang udah meninggal bisa sampai hidup kembali. Terima kasih Romo, pembelajaran pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Banyak hal yang kita bisa menambah wawasan kita semua Romo. Untuk malam hari ini memang agak sedikit mundur waktunya karena memang kita tadi mulainya agak mundur. Terima kasih Romo, banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan di malam hari ini tentang 10 mujizat yang dilakukan Yesus, bahwa kuasa Yesus itu tidak hanya melakukan mujizat tapi bisa sampai membangkitkan arwah orang yang sudah meninggal ya, seperti itu tadi. Mudah-mudahan dari hal ini kita bisa meneliti lagi bagaimana apakah mujizat itu hanya berhenti sampai mujizat, tapi diharapkan kita sampai bisa mendapatkan hal yang lebih dari itu. Dan terutama tadi juga bahwa mencintai Tuhan harus lebih tinggi lagi daripada hanya mencintai orang di sekitar kita, meskipun tetap kita tetap harus mencintai orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita. Terima kasih Romo, mungkin
sampai di sini dulu. Juga Bapak Ibu tentang bab Untuk Matius minggu bab. depan ya Pak. Ya, untuk minggu depan gimana Romo? Yang kedua. Ya. Khotbah Yesus yang kedua itu mulai dari bab 10. 10, iya Romo. Kalau kemarin khotbah Yesus itu ada 3 bab, ya. Bab 5, bab 6, dan bab 7. Lalu ada kisah, bab 8 dan bab 9. Bab 9. Lalu minggu depan kita mulai khotbah Yesus yang kedua. Kita lihat bab 11 ayat 1. Mari kita lihat. Ya. Khotbah Yesus diakhiri di bab 11 ayat 1. Ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Ya. Mereka itu siapa? Orang-orang Israel. Lalu nanti kisahnya, jadi selalu khotbah kisah, khotbah kisah. Khotbah Yesus yang pertama 5, 6, 7, lalu kisahnya 8, 9. Khotbah Yesus yang kedua itu bab 10. Yesus mengutus para muridnya. Lalu kisahnya adalah bab 11 dan 12. Jadi nanti di rumah bisa membaca bab 10, 11, 12. Oh iya. Lalu khotbah Yesus yang ketiga nanti bab 13. Ya, 1 bab juga. Ya. Lalu sesudah itu 14, 15 itu kisah, 16 adalah peralihan dari inti warta Yesus yang pertama, kerajaan Allah sudah dekat, dan hadirnya Yesus dengan mukjizat itu menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang nanti diwujudkan di dunia adalah dalam gereja. Itu peralihan. Lalu nanti baru bab 18 itu khotbah Yesus yang ke-4. 19, 20, dan seterusnya. Khotbah kelima adalah bab 24. Oke? Okay. Terima kasih Romo. Jadi untuk besok kita akan persiapkan dari 10, 11, 12 ya, seperti Romo tadi bilang. Dalam seminggu ini kita akan coba baca-baca dulu, nanti mungkin minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih Romo untuk pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara ini kita tutup, kita akan tutup dengan doa dan nanti mohon berkat dari Romo. Kita tutup bersama. Nanti sebelum ditutup kita akan foto dulu ya. Jadi Bapak Ibu jangan live dulu. Nanti pas mau ditutup nanti videonya tolong semua dibuka supaya nanti buat difoto dulu. Terima kasih. Mari kita tutup malam hari ini acara kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau berkuasa seluruh kehidupan kami, baik di dunia ini, hal dunia ini juga terhadap dosa dan kesalahan kami. Di malam hari ini kami belajar bersama Romo Gun untuk lebih mendalami lagi, untuk lebih mendekatkan kami pada ajaran-Mu tentang kuasa Tuhan Yesus yang Kau nyatakan lewat sabda-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami. Semoga apa yang kami lakukan dapat kami pahami dan akhirnya kami dapat memetik, menghasilkan buah-buah yang dapat memuliakan nama-Mu dengan segala aktivitas kami. Berkatilah juga saudara kami yang mungkin pada saat ini belum sempat bisa bergabung. Semoga di lain waktu Tuhan akan mempersatukan kami untuk mendengarkan sabda-Mu bersama Romo kami, Romo Gunawan. Mohon berkat Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Amin. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu. Atur nuhun Romo. Ya, jangan ditutup dulu, mohon videonya dinyalain semua ya Bapak Ibu. Mbak Selvi bisa bantu. Oke. Siap. Pak Polikarpus belum? Pak Poli kemana Pak? Oke. Bu Wiwi. Bu Yuni. Oke. Siap. 1, 2, 3. Next. Ya, senyum Bapak Ibu. Yes. Tadi dulu saya tutup dulu chatnya. Yes, halaman 2. Oke, good. Antonius belum ada. 1, 2, 3. Ya. Next. Oke, terbuka semua. 1, 2, 3. Oke. Next. Yes, terbuka semua. 1, 2, 3. Next. Ini banyak yang enggak. Oke. 1, 2, 3. Ya. Ya. Terakhir. 1, 2, 3. Yes. Oke, dan. Oh iya. Terima kasih semuanya teman-teman. Ke dalam Romo. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Terima kasih panitia. Teman-teman panitia. Ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai minggu depan, sampai Senin depan. Terima kasih. Untuk rekan-rekan panitia jangan live dulu ya. Minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Boleh, makasih. Benda. Malam, Mbak. Golden Gate ya. Dadah, Mama ini. Dadah, malam Ibu. Ya. itu. Ya, izin live ya Bapak Ibu. Pak Bran, terima kasih Pak Bran. Ya, silakan. Ya. Pak Heribertus, turun. Makasih Pak Sundramata. Dadah. Oke, saya Pak Bran tuh banyak nanya nih. Tadi dimarahin sama Pak Paul saya. Ada ininya ya, soalnya ya. Ekornya di sampingnya jadi. Saya langsung dilihatin sama Pak Paul itu. Udah ngelirik aja tuh dari tadi. Tapi pertanyaan cuma sedikit ini teman. Ya. Ada 2 yang belum ya. Apa lah, besok lagi lah, disimpan dulu lah. Ya udah, mari Bapak Ibu, saya live dulu deh. Terima kasih. Terima kasih Pak Bran, sampai minggu depan. kasih. Dadah Ade. Ya, makasih ya Romo ya. Malam Pak Sumarmata, makasih. Dadah. Dah. Dadah. Dadah Ade.